Ekspansi Islam wilayah Spanyol pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah yang saat itu berpusat di Damaskus. Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair mengutus Tariq bin Ziyad untuk memimpin ekspansi menuju Spanyol. Tepat pada tanggal 18 Juli 711 Masehi, pasukan King Roderick dari Visigoth atau pasukan Spanyol pada masa itu, termasuklah Tariq bin Ziyad, bertemu di wilayah Sungai Baibati. Peperangan keduanya berlangsung selama 8 hari, dengan kemenangan berada pada pasukan Tariq dan Raja Roderick sebagai Raja Visigoth yang tewas pada pertempuran ini. Kemenangan tak hanya sampai di situ. Pasukan Islam terus melanjutkan ekspansi yang menuju wilayah Toledo. Saat itu, sebagai ibu kota Spanyol, berhasil tunduk di bawah pasukan Muslim. Beberapa wilayah juga berhasil ditaklukkan seperti Corridonu dan Granado. Kemudian pasukan pemimpinan Mukhtir Arumi berhasil menaklukkan kota Cordoba, yang selanjutnya dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Islam di Spanyol. Abu Al-Hasan Ali ibnu Nafi, atau yang lebih dikenal dengan nama Ziryab. Ia lahir pada tahun 789 Masehi. Ia adalah seorang seniman yang sangat berpengaruh di Andalusia. Ia dijuluki Black Bird atau burung hitam karena memiliki kulit yang sangat hitam namun bersuara merdu dan berkarakter sangat menarik. Dia adalah orang yang memperkenalkan standar berbusana di Cordoba, tata cara makan, hingga gaya rambut. Ia juga menciptakan sebuah alat musik petik sejenis gitar atau yang lebih kita kenal dengan nama kecapi. Dia adalah orang yang memperkenalkan tradisi 3 hidangan kebudayaan makan bangsa Eropa. Ia juga mengganti gelas-gelas perak bangsa Eropa dengan gelas kristal yang bening. Ia juga memperkenalkan taplak meja untuk memperindah nuansa hidangan, mendesain sendok sup, hingga memperkenalkan tusuk gigi. Selain dari itu semua, dia juga memperkenalkan pasta gigi, sabun. Ia juga memperkenalkan kosmetik, deodoran, hingga gaya potong rambut dengan poni di atas dahi dan telinga yang tidak terlihat. Beberapa tips fashion Ziryab diinspirasi dari kalangan sosial elit di Baghdad, yang merupakan kota paling kosmopolitan di dunia waktu itu. Sedangkan sisanya disesuaikan secara kreatif dengan lingkungan dan kebiasaan masyarakat Andalusia setempat. Bisa dikatakan, dia adalah selebriti natural. Dengan hanya menirunya, orang-orang mendapat status dan praktis. Hingga kini, jejak artistiknya masih terlihat dan mengubah wajah Eropa menjadi jauh lebih berkelas dan tentu saja lebih beradab. Berikut ini saya akan menceritakan tentang tokoh seorang arsitek muslim terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa. Mimar Sinan. Mimar Sinan bisa dibilang adalah seorang arsitek muslim terbesar. Dia meninggal persis 432 tahun yang lalu pada tanggal 17 Juli tahun 1588. Dia dilahirkan di Anatolia pada tahun 1489 dan dia hidup selama puncak Kesultanan Utsmaniyah. Dulunya, Mimar Sinan adalah penganut agama Kristen. Sinan adalah putra dari orang tua Kristen Yunani atau Armenia. Pada awalnya, dia mengikuti usaha ayahnya sebagai tukang batu dan tukang kayu. Tetapi, pada tahun 1512, ia direkrut menjadi korps Janissary dan masuk Islam, serta memulai dinas seumur hidup di rumah kerajaan Ottoman dan kepada Sultan Sulaiman pada khususnya. Pada tahun 1538, bakatnya menjadi seorang arsitek tidak bisa lagi diabaikan dan dia diberi posisi sebagai kepala arsitek pemerintahan Sultan di Istanbul. Itulah biodata singkat dari Mimar Sinan.
Salahuddin al-Ayyubi lahir di Benteng Tirkit pada tahun 532 Hijriah. Ayah Salahuddin yaitu Najmuddin Ayyub memiliki jabatan penting di benteng tersebut. Namun kelahiran Salahuddin bertepatan dengan diperintahkannya keluarga Ayyub untuk meninggalkan benteng tersebut. Setelah meninggalkan benteng Tirkit, keluarga Ayyub diterima oleh Imaduddin Zangki, pemimpin kota Mosul pada masa itu. Sebelum Imaduddin terbunuh dalam peperangan dan diambil alih kekuasaannya oleh anaknya Nuruddin Zangki, keluarga Ayyub dialokasikan tanah pertanian untuk mereka bangun dan tinggali. Setelah Nuruddin berhasil menggabungkan Damaskus di bawah kepemimpinannya, disinilah Salahuddin menghabiskan masa remajanya. Salahuddin masa remaja gemar menghafal Al-Quran, mempelajari fikih dan hadis dengan menjadi murid pada sejumlah ulama, salah satunya adalah Syekh Kutubuddin An-Naisaburi. Semasa remaja, selain Salahuddin mempelajari ilmu agama, Salahuddin telah belajar teknik peperangan, berlatih seni berpedang, dan memanah. Dari waktu ke waktu, Salahuddin menyaksikan pasukan salib menyerbu Sahlul Fiqh. Mereka mendapatkan perlawanan sengit dari ayah dan paman Salahuddin. Nuruddin mengetahui kemampuan Salahuddin. Kemudian Salahuddin menghadap Nuruddin Zangki. Ia diterima dengan baik dan diberinya bagian dari hasil bumi secara baik. Kemudian Salahuddin pun diberikan perintah untuk menghadap pamannya untuk tugas pertamanya. Di samping mempelajari agama dan ilmu kepemerintahan, Salahuddin pun pandai dalam berbagai permainan, seperti bola, serta keahlian-keahlian khas golongan penguasa, dan mahir dalam permainan al-juqon. Salahuddin diberikan kepercayaan oleh Nuruddin untuk turut membantu pamannya guna membicarakan permasalahan negara, pungutan-pungutan, serta jaminan-jaminan. Adapun hari-hari terbesar Salahuddin ketika beliau berada di Mesir. Di sana Salahuddin telah memperlihatkan kepahlawanan luar biasa dan pengalaman perang langka. Ia mendampingi pamannya dalam 3 kali invasi. Ia memiliki keahlian berorganisasi, kepintaran, dan kecakapan dalam bertindak. Ia bersama pamannya berhasil menyatukan Mesir di bawah kekuasaan Nuruddin. Salahuddin tumbuh menjadi besar dalam lingkungan keluarga dengan keahlian politik dari ayahnya, keberanian dalam berbagai peperangan dari pamannya, dan keikhlasan tanpa pamrih perasaan yang tajam terhadap persoalan agama dari Nuruddin Zangki. Setelah melalui masa remaja yang kenyang oleh ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya, Salahuddin berhasil merebut Baitul Maqdis dan memperlakukan tawanan perang dengan jaminan keselamatan kepada mereka yang ingin meninggalkan Baitul Maqdis. Bahkan beliau dengan sukarela membebaskan tawanan perang tanpa tebusan sepeser pun.